مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس أتكنتي من زلة عزوما إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أساب العصيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير مؤكس لديك واجعل حسابي منغرمي خمسة أطفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام من وجهه ثم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah Allah la ilaha illa anta antal ghani wa antal fuqara nahnu anzil alaina ma anzil alaina ma'inda Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah la ilaha illa antal ghani wa antal fuqara anzil alaina al-ghais wa ja'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balagha ilahi Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktub min wajhil a'la al-mu'min da'imil batin walad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismika al-azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kamil wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa bihaq antusalli ala sayyidina Muhammadin syarri ayatil wujud wa sawabil azabil mawjud salatan tusabbit fi qalbil iman wa tafahizinil Qur'an wa taftahu li nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah masih dalam kegiatan kita yaitu membahas kitab Qisasul Anbiya dalam rangka mengambil pelajaran ibrah, dan semoga apa-apa yang kita pelajari ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat kelak di masa depan secara hakikat maupun secara maknawi ya, secara harfiah maupun secara maknawi, secara tertulis maupun secara substansi. Mari kita bacakan Fatihah untuk mengarang ini kitab Syekh Ahmad An-Naisaburi, dan untuk kita juga Syahadullah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
nawaitu ta'aluman wa ta'aluman wa nafa wal intifa'a wal ifadah wal istifada wal has'alata masuki bikin bibalaki wa sunnati rasulullah Allahumma fahman nabi Musa musalin ilhaman malaikat dan muqarrabin. Yang punya bukunya halaman 56 ya. Mungkin kita akan agak sedikit ringkas ya, nggak usah panjang kali ini kajiannya, mengingat memorinya lagi kurang bagus, kurang banyak. Dan kemarin ikutin salah satu pelatihan di LDNU. Kalau bisa jangan lama-lama gitu. Kalau banyak penonton jangan lama-lama. Dan bukan itu sih intinya, tapi intinya adalah kita terus tetap ya, wiridan kita tetap konsisten, tetap istiqomah. Tetap ya terus belajar gitu ya, terus belajar seminggu sekali. Karena memang wahyu itu nggak diturunin secara langsung, itu secara banyak gitu ya. Kalau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya diturunkan kepada gunung pun akan hancur. Jadi kita sedikit tapi ada segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang cukup banyak gitu ya. Gitu ya. Khasais zikr zakara khasais Nuh alaihissalam ya, dalam mengingat kekhususan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Wa ya khamsa asara khoslah ya, dan ini ada 15 sifatnya yang utama atau khoslah itu apa ya? Kekhususannya ya. 15 sifatnya khoslah. Lam yusamma ahadun minal anbiya'i bi ismihi. Tidak ada satupun nabi yang sama namanya dengan namanya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa summiya bizalika likasrati nuhihi ala nafsihi. Nah, ini sebabnya dinamakan summiya. Ismun summiya. Ismi summiya. Yusamma dinamakan ya, atau diberikan lakop, dinisbatkan Nabi Allah Nuh karena likasroti Nuh itu, karena kebanyakannya dia menangis gitu, nuhihi ala nafsi, atas dirinya sendiri gitu. Literatur yang masyhur itu kenapa Nabi Allah Nuh menangis, yaitu karena Nabi Allah Nuh itu menghina seekor anjing yang burik, yang budik gitu ya. Dia melihat seekor anjing burik gitu ya, yang cacat lah gitu ya, seperti anjing rabies. Nggak rabies, sebenarnya normal gitu anjingnya, cuman kulitnya udah sangat menjijikan gitu ya, kurap gitu. Kemudian Nabi Allah Nuh menghinanya. Lantas anjing tersebut Allah berikan izin untuk berbicara kepada Nabi Allah Nuh gitu ya. Wahai Nuh, kenapa engkau menghina aku? Aku adalah ciptaan Allah gitu. Kenapa engkau, berarti engkau menghina Allah gitu. Kenapa engkau menghina aku, wahai Nuh? Seketika itu juga Nabi Allah Nuh menangis ya, meratapi kesedihannya ini. Ini salah satu disebutnya likasrati nuhihi ala nafsihi ya. Jadi dia menangisi dirinya sendiri. Ini Nuh itu artinya menangis atau meratapi ya. Karena namanya Nuh artinya dipanggil Nabi Allah Nuh ya. Orang dilakukan karena sifatnya itu, karena kebiasaannya. Di kebiasaan menangis ya disebut Nuh. Orang yang kebiasaannya sholat, dia orang abid gitu ya. Orang beribadah dipanggil abid. Orang alim yang sering belajar, ya dia akan dinisbatkan orang yang alim gitu dengan sendirinya. Kemudian kekhususan Nabi Allah Nuh adalah wa awaladain ilallahi ta'ala ya. Kalau Nabi Allah Adam mungkin karena Nabi Allah Sis, kemudian Nabi Allah Idris ya, ini masih
sedikit ya umatnya, bukan umat, karena dia nabi-nabi sebelumnya itu ya hanya kepada keluarganya saja gitu ya, tidak pada umat gitu. Karena umatnya belum banyak, jadi masih gampang ya Nabi Adam ngajak Habil Qabil paling gitu kan, keluarganya aja kan. Iklimah Labuda seperti Hawa Abiolosis pada keluarganya saja ya, belum banyak umatnya. Jadi Nabi Allah Idris lebih kepada dirinya sendiri, dia ahli ibadah gitu ya, umatnya belum banyak ya. Tapi ketika Nabi Allah Nuh umat manusia ini udah mulai banyak gitu ya. Wa awal adain ilallahi ta'ala, dan Nabi Allah Nuh inilah manusia yang pertama kali mengajak pada ketauhidan ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa awala nazirin anisyirki ya. Dan yang pertama dalam mengingatkan ya dari kesyirikan. Ya. Wa awala man azabathu ammatuhu diraddihim dakwatahu ya. Dan Nabi Allah Nuh juga lah Nabi Rasul yang pertama kali mengazab umatnya ya, karena doanya sendiri gitu ya. Diraddihim dakwatahu, karena menolak dakwahnya gitu ya. Walaka alal ardu kulhum bida'watihi ya, dan halakah dihancurkan ya, kehancuran maksudnya apa? Menghancurkannya alal ardi kulhum, penduduk bumi, bida'watihi, dengan doanya itu. Jadi karena gini ya, Nabi Allah Nuh adalah orang, kemarin kan udah dijelasin ya. Jadi Nabi Allah Nuh tuh anak kecil aja memukul dia begitu. Anak kecil memukulnya. Kemudian Nabi Nuh sangat memalukan lah begitu bagi umatnya ini gitu. Karena dianggap gila gitu. Jadi kalau ada orang aneh sendiri di zaman itu ya, padahal orang itu ngajak kebaikan, ini sudah ada sebelumnya ya. Karena Nabi Allah Nuh seperti itu gitu. Awalaman azab tahu ya, orang yang diazab diazab umatnya, dirodihim dakwah tahu ya, sampai ya disiksa lah, bahasanya dipukul gitu, dicela, dimaki gitu ya. Kemudian Nabi Allah Nuh memusnahkan, bahasanya didoain tuh. Janganlah ya Allah, janganlah kafirin ada ya, jangan sampai ada di muka bumi ini orang-orang kafir. Doain tuh Nabi Allah Nuh ya. Alakal ahlil ardi kulhum bida'atihi walaka ahlul ardi kulhum bidu'aihi ya. Bidu'aihi nih kulhum. Wa yuqalu innallaha ta'ala uhiya ilaihi ba'da tufan. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ada 15 sifat Nabi Allah Nuh yang diceritakan di dalam Qisas Al-Anbiya. Kita cukupkan sampai sini, kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini kemarin ada salah satu tokoh yang sudah hilang ya ketokohannya. Yaitu Ustadz Rizik Syihab ya. Dia ngajakin perang gitu terhadap Gus Fuad Pleret.
Ini saya menyarankan ya kepada muhibbin atau murid-muridnya Ustadz Rizik Syihab, jangan mau adu domba dengan murid-muridnya Ustadz Gus Fuad Pleret gitu ya. Saran saya jangan, nggak usah kalian berperang gitu ya. Yuslih baina ahwaikum, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian gitu ya. Kalau mau bertarung ya Ustadz Rizik Syihab saja bersama Gus Fuad Pleret gitu. Mohon maaf ya Gus Fuad Pleret gitu. Ini agak lebih gentle ya Ustadz Rizik Syihab dibanding antum mengajak fans antum ya, muhibbin antum untuk berperang. Ini jangan, ini kebodohan ya. Ini namanya mengadu domba umat gitu ya. Karena kesalahan menghina monyet gitu ya. Mengeluarkan makhluk monyet la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intinya saya segmentasinya cukup lah gitu. Kita jangan sampai mau diadu domba. Kalau mau nih saya siap ya mengakomodir Ustadz Rizik Syihab dengan Gus Fuad Pleret ya di salah satu tempat, mungkin di pub ya, di pub malam di salah satu tempat ya. Kalau menang Gus Fuad Pleret dapat 300 juta, kalau menang dapat 100 juta gitu ya. Pokoknya jangan sampai umat diadu domba lah oleh kalian-kalian ini gitu. Ya, saya siap menjadi promotor antara Ustadz Rizik Syihab dan Gus Fuad Pleret gitu. Alaf ya Gus Fuad Pleret ya. Ini dalam rangka apa ya? Jangan sampai umat diadu gitu. Kita tetap adu argumentasi itu bagus ya. Adu dialektika, adu argumen, adu kecerdasan itu bagus. Tapi kalau sampai adu otot ya, apalagi umat ya yang diajak berperang, saya sarankan, saya sebagai Tuan Guru Dery Sultanul Qulub tidak menyarankan untuk perang gitu ya, karena negara nih bahasanya kita harus akuin ya sedang krisis. Prosesnya juga mungkin agak lama ya. Pak Prabowo ini memang lagi dihantam nih bahasanya ya, karena utang-utang Jokowi ini kayak gitu ya. Saya rasa saya cukupkan kajian di sekarang yang di 97, pertemuan ke 97. Ambil baiknya dari saya, buang jeleknya ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikli jami'a hajati wa gfir zunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi mamadu wa mayati waktubni fi diwani sanati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi ataf raghibun fi ridaq mustaslimun li qadaq faktubni min awliya wasluk fi sabila hudak wa alaikum biasfiya wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian saya selanjutnya, podcast saya Dery, Tuan Guru Dery atau Perkataan Diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.